Oke, kita masih lanjut ya. Kang Mas Adi Gondrong, Danang Konco, dan tokoh senior kita. Mas Teguh Tadi Indrayana. Mas Teguh Indrayana udah cerita banyak dari Pengalaman 2000, oh betul tadi, 11. Tapi sebelumnya juga udah banyak banget. sebelumnya. Ternyata beliau ini fans beratnya Pak Jokowi. Marhen. Soekarno nggak sendiri Jokowi dari Soekarno mas. Ampun. Nah, ini kita barusan sampai di poin di mana beliau mendeklarasikan nama Bulak Sumur Gaspol. Oh, Nah, ya apa ceritanya? Nah itu jadi karena dulu berbeda lah, dulu kan kita perusahaan Jokowi, jadi berusukan Jokowi gitu kan. Hmm. Jadi trademarknya Jokowi. Jadi Hmm. kita sekarang ya Bulak Sumur Gaspol. Sumur itu kan kampus UGM. Hmm. Nah, UGM yang mendukung Ganjar itu kan akroninya begitu. Hmm. Nah itu terus kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan selama ini. Setelah kita deklarasikan itu, milenial kita itu ya hebat-hebat, Hmm. banyak. Kita paling mungkin ya saya nggak nyambungkan ya, milenial itu banyak digunakan oleh relawan-relawan yang lain untuk membantu mereka Hmm. ya. Kenal Ini jangan-jangan kita online. nggak mati. Jadi banyak yang lagi lihat beliau sama kita ini di telepon nih ya toh. beri dukungan. Nah soal Bulak Sumur Gaspol itu mas, Mhm. filosofinya ya apa itu? Apa tujuan pentingnya saat ini? Kenapa bergeser dari Kenapa pilihannya itu? ini kan Kata-kata soal ya. Pak Jokowi memang harus secara konstitusional selesai Mhm. menjabat sebagai presiden di akhir tahun 2024. Tapi kenapa tiba-tiba geseran jenengan ke Ganjar itu loh? Selain masalah-masalah kesamaan kampus, apa nih itu kira-kira? Oh itu kesamaan kampus hanya salah satu saja lah ya. Hmm. Tapi yang penting adalah sikap tindakan di beliau ya kan, Hmm. yang kita nilai ya, itu yang paling cocok sebagai penerusnya Jokowi. Jenengan melihat Mas Ganjar sebagai gubernur atau sejak di Komisi 2 DPR? Ya, sejak ya track recordnya dia lah. Hmm. Karena pimpinan itu akan memimpin suatu negara itu kan kita lihat track recordnya dulu kan. Hmm. Ya, kalau track recordnya bagus ya sudah itu jadi pilihan kita kan. Kalau Hmm. track record ya nggak mungkin lah ya. Ya, Gitu, ya, ya. gitu. Itu yang jadi ingat kita. Hmm. Ya. Orang apa wis nih? Apa mas? Mas, Mas kan alumninya kan kebanyakan kan FEUGM. Iya. Mestinya ke Mas Anies dong. Mas Anies kan FEUGM mas. Ya tapi kan Ini pertanyaan mengarah kemana nih? Nggak tahu, aku mau nanya. Kan FE, alumni UGM, Oh ya, FE. cari alasannya mengapa dia tidak ke Anies. Nah Ya. itu harus dijelaskan. sebentar, Rahasia orang itu. jadi orang kalau cari pacar kan dia yang jatuh cinta kan. Wah. Ya. Nah, orang yang cinta kenapa? Ya kan? Ya, kita mesti orang yang kita cintai kan, kita jatuh cinta itu kan ya, orang pacaran mau apa kan dia kita pilih yang kita cintai ya. Jadi nggak sekedar alumni, kemudian Nggak. satu fakultas, itu toolsnya nggak cuma itu. Cinta, kata kuncinya cinta Mas Danang. Cinta ya. Cinta. Ah, Nah kalau cinta subjektif ya. Anies kan ganteng, mungkin dia juga. Wah, Mas Ganjar juga ganteng ya. Nah, ini. Yang jelas itu nasionalis. Nah, ini loh. Nah, kenapa dengan nasionalis? Ya. Nasionalismenya Mas Ganjar kenapa? Ya itu sama dengan kita gitu. Oh, Sama searah, Seperjuangan. Emang Anies enggak? Mas Anies juga nasionalis ngakunya. Enggak punya. Ya, nggak aja lah dinilai sendiri ya. Oke, siap. Oke. Kira-kira inspirasi apa? Apa jangan apa yang Mas Teguh mau sampaikan ke teman-teman relawan? Nanti begini ya, ini kan sikonnya sekarang ini kan Anda bisa melihat sendiri ya. Jadi yang nomor satu bagi saya itu adalah persatuan dan kesatuan dari para pendukung Ganjar. Tanpa bersatu kita sulitlah untuk memenangkan dia. Kalau kita bersatu mungkin bisa kita
Pasti fokus bisa. pada Ganjar, pasti bisa lah. Jadi jangan sampailah kita terpecah belah. Itu nomor satu. Ya. Dan kita pilih itu ya orang yang nasionalis, yang mendukung kebinekaan, anti radikalisme, intoleransi. Anti radikalisme, anti Toleransi. perilaku Itu intoleransi. nilai-nilainya Soekarno banget ya, Wi. Itulah yang kita pentingkan di situ. Ya. Dan kemudian dalam kegiatan kampanye ini sebetulnya kita lebih condong kepada eksekusi daripada bernarasi. Oh. Jadi ya ini bagi kita bagaimana kita melaksanakan program-program kita, mengeksekusikan dan bagaimana program itu nantinya dinilai pengaruhnya bagaimana. Karena kan kampanye ini kan mempengaruhi orang, menarik orang untuk bisa sejalan dengan kita. Bagaimana itu gitu, ya kan? Nah itu ya harus sebagai influencer yang benar-benar bisa seperti itu nanti ya, Memang setiap bisa anggota. menginspirasi ya. Sehingga setiap deklarasi dan di dalam WA-WA sudah saya canangkan itu, jadilah influencer di lingkungan masing-masing. Ya, kan? Di lingkungan yang masing-masing, mulai dari yang terkecil, keluarga, tetangga, lingkungan RT, RW dan sebagainya, atau mungkin di tempat Lingkungan lain, kerja. mungkin komunitas dan sebagainya, dan kemudian menangkan TPS yang di tempat Anda berada. Itu aja. Dan itu kalau kita gambarkan itu sebetulnya kalau kita ke grassroots itu sebenarnya sudah mewakili semuanya. Karena grassroots itu juga punya anak yang mungkin milenial, dia punya adik yang mungkin Gen Z, ya kan? Jadi ya sudah mendukung semua itu. Dan itu pun sudah kita tekan, kamu harus jadi influencer. Wajib itu kewajiban daripada orang yang sudah menyatakan sikap. Itu saya nyatakan di mana-mana. Jadi bukan sekedar orang yang ikutan di kita doang gitu ya. Jadi kalau deklarasi gitu kan seolah-olah kan hanya ngomong doang. Saya dukung Ganjar, menekan Ganjar, tapi apa implementasi dari sikap Anda itu? Pernyataan Anda itu apa implementasinya? Anda punya kewajiban sebagai influencer. Itu tekanan saya kepada mereka. Jadi gak usah pikir pamrih, jenengan harus menginfluence orang lain. Iya, itu. Dan itu bisa ke semua golongan masyarakat, ya kan? Dari petani, tukang ojek, ya mungkin siapa saja lah. Kenapa menyasar ke sana, Mas? Pertimbangannya? Pertimbangannya ya karena pertarungan sesungguhnya itu nanti bagi kita loh, kita menilai aja itu di grassroots. Ya memang sekarang ini banyak yang bicara bahwa pemilihnya itu banyak milenial. Tadi milenial itu tersebar di mana-mana, mau kita kumpulin milenial kan juga mungkin sulit, kita pegang aja salah satu grassroots-nya itu di lapangan, di berumput di bawah itu kan mereka kenal Ganjar aja mungkin belum tentu, betul nggak? Ya kan? Itu kita kenalkan Ganjar, kita pengaruhi bahwa orang yang patut memilih negara ini dan sebagainya. Nanti kan kamu sudah menyatakan sikap, ya kan? Kamu juga harus sebagai influencer. Itu kewajiban, saya kira kan kewajiban. Saya katakan pada anggota-anggota kita ya, kalian punya kewajiban. Jangan cuma asal deklarasi gitu terus nggak ada wujudnya. Ya kan? Nggak ada aplikasinya. Lakukan itu apapun bentuknya, ya kan? Bisa bentuknya macam-macam kan ya. Kalau di tempat kita itu waktu itu saya udah sejak sebelum ini ya itu udah kita bina ya itu sampai RT-nya sekarang kan bisa kita pengaruhi kan enak kan, kita punya data. Paling nggak diajak dialog ya. Dialog gitu kan. Itu yang sudah kita mulai. Jadi kita sekarang pasang spanduk gitu Mas ya. Ya, kita sekarang udah mulai seperti itu ya kan, sehingga ya mungkin mudah-mudahan ada hasilnya lah. Kayaknya beliau ini nggak sekolonial yang kita pikirkan. Salah sangka. Salah gitu nih. Karena pemikirannya itu pemikiran milenial gimana ya? Jangan lihat apa. Mempengaruhi ya. Karena semua narasi yang diungkapkan teman-teman itu bagus semuanya. Cuman kan lagi bagaimana mengimplementasikan, itulah yang paling penting itu. Mengeksekusinya gimana gitu loh. Kan banyak kan ide-ide, harus begini, harus begini. Ya sekarang implementasinya seperti apa gitu. Mau ngapain? Nah sekarang ini kita ini udahlah kita tuh bikin program. Program itu ada nama programnya apa, ya tujuannya apa, ya kan sasarannya apa, targetnya di berapa di situ.
tempatnya di mana, itu ada, sudah kita bikin program itu. Jadi kita tinggal jalankan dari mulai akhir bulan ini kita Menarik. daerah-daerah mana yang harus kita Ya. kita serbu, Sisir, ya. sisir ya. Kita nanti ke Parung, ke Garut, Garut ke Bekasi. Buat spesifik Batu. lokasi Sudah, ya. sudah ada lokasinya, apa kegiatan kita di situ apa. Terus yang paling penting pengaruhnya bagaimana nantinya. Nah, itu. Selain kita memberikan arahan kepada mereka sebagai influencer, ya mungkin kan kita ada punya kegiatan-kegiatan yang bisa mempengaruhi mereka. Banyak program nggak Ya. mendulang suara ya percuma. Cuma, jadi misalnya di situ kalau masyarakat itu butuh apa gitu ya kita penuhi sepanjang kemampuan kita, Ya. sehingga itu bisa menarik simpati. Itu aja sebetulnya. Saya teringat satu kandidat yang lain dari teman kita di Gajah Mada juga. Nggak boleh ngomong Anies gitu ya, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Satu kandidat itu kan juga bicara narasi. Gagasan itu harus dinarasikan. Kemudian narasi itu disosialisasikan. Terus dibikin program. Programnya nggak jadi. Sampailah selesai di narasi. Nah, itu kan ada juga yang sangat capable untuk berbicara tanpa aksi. Ya nggak apa-apa, tapi gagasan sendiri sudah action kalau besar. Oke, Mas Teguh. Kalau bisa kita balik ke relawan lagi. Ya. Ini relawan kan seperti mentionnya Mas Gibran kemarin. Ngomong, Mas. Itu kan ternyata kan banyak yang tumbuh dan berkembang. Satu tumbuh, berkembang. Prosesnya kayak amuba, Membelah diri. Belah diri. Nah, di alam UGM kan begitu Banyak. juga, Ya. gitu loh, Mas. Nah ini ya saya jelaskan aja sikap kita ya, bahwa tadi saya katakan sebagai influencer kan, jadi dengan adanya kelompok-kelompok lain itu berarti influencer itu udah berhasil membentuk komunitas-komunitasnya masing-masing ya Itu kan. Kalau mereka membelah-belah itu sebenarnya Inspirasinya itu berhasil gitu Itu ya. utamanya berhasil ya itu ya. Justru Ya, berhasil ya. ya. Kalau kita aja terus samanya ya orang kan Nggak terpengaruh ya. jadi kalau itu belah-belah gitu banyak tuh uang tujuannya sama kok. Oh, iya. Mau apa? Karena Tujuan besarnya apa sih? ya menjadikan Ganjar presiden loh. Sama tuh jadi cuma hadiahnya Ganjar Presiden. Itulah makanya, dan kami sudah bicarakan dengan teman-teman kelompok kita tuh jangan mengklaim seolah-olah satu-satunya kelompok alumni UGM namanya. Jangan, biarkan aja mereka berkembang. Yang misalnya Makin banyak organ relawan, makin ya, keren. misalnya dia ada komunitas di Gelanggang, dan kita sudah membentuk PIC di daerah-daerah. Nah kita tanyain, bisa nggak yang mewakili Belasan Gaspol di sana? Bisa. Tapi cuma sedikit Pak, ya nggak apa-apa, sedikit, yang penting kamu bisa mempengaruhi orang lain, itu loh. Jadi banyak orang yang salah persepsi, seolah-olah Belasan Gaspol itu hanya untuk alumni UGM. Kalau nggak alumni UGM nggak boleh masuk. Nah, saya salah-salahkan itu, kamu nggak boleh begitu. Kamu biar 10 orang pun nggak ada masalah, tapi asal kamu bisa mewakili orang, bisa bentuk komunitas, udah itu bagus. Nah, kan kita awalnya punya- kan dari kecil ya semuanya. Ya, semuanya dari kita nggak ada yang tahu-tahu besar tuh nggak ada. Kecuali pakai duit, Pak. Oh, Mobilisasi. kamu yang ngomong udah bukan saya. Dah. Enggak, Oh, ada itu organ juga relawan. orang untuk ke sana. Kan ada organ relawan yang termobilisasi pindah negara. Ya, itu kan tergantung kami ini hatinya lah. Orang kalau oportunis ya seperti itu ya. Oportunis ya. Tapi alumni UGM kan enggak, Mas? Enggak lah. Enggak lah. Urung ketok lah. Bisa jadi loh, hati-hati juga gitu. Itu kan. Oke, kita- oke. Jadi kalau makin banyak organ-organ itu saya makin senang. Oke, seneng nih. Alumni Berarti UGM. yang penting tujuannya sama ya. Tujuannya sama. Kan Ya, kita perlu juga lihat, Mas. dipermasalahkan. Di relawan untuk pendukung capres yang lain kan juga tumbuh berkembang dengan Iya. baik juga ya. Ya, Gimana mengatasi rivalitas nanti yang mungkin muncul bisa potensi perpecahan itu gimana, Pak? ya itu kan tergantung kedewasaan berpikir mereka masing-masing. Ya. Jadi yang kita harapkan itu bahwa pemilu ini kan aman, damai, ya, aman, damai. Kita berkompetisi, ya, secara fair, ya, sopan, beretika. Nah, saya Saling juga menghargai, udah banyak menghimbau teman-teman udah jangan mencaci maki terus gitu. Bagaimana sih kita That's the point, though. membuat solusi, Jangan mencaci maki, Mas. Enggak. Aku cuma jorong nama. Itu Pak Ganjar sendiri kan ngomong begitu kan? Gimana? Ya, Instruksinya. makanya udahlah, instruksinya begitu kita ya buat apa sih menghabiskan energi mana? Dengar juga mereka enggak kok. Benar? Kenal juga enggak itu. Poin penting loh, kenal juga enggak itu tetap aja ya. Soalnya kamu tuh personal. yang penting itu berbuat nyata lah kamu kayak.
untuk bisa bagaimana mendukung Pak Ganjar. Itu aja yang penting. Apapun caranya kamu silahkan. Apapun Udah. caranya, bentuknya, monggo ya. Bisa mampunya apa silakan. Maunya apa? Ya kita sekarang usahanya sudah udah boleh pasang baliho itu. Udahlah kamu saja Pak Luta di kampung kamu sendiri pasang satu baliho minimal saya teruskan begitu. Ya nggak apa-apa kan? Karena kalau seperti itu ya itu tuh kita seperti kayak menanam mas itu. Kita tancapkan bendera di situ. Nah itu ada. Jadi orang melihat ini di daerahnya Ganjar nih. Sudah ada signal. Di kampung-kampung ada Pesan yang menarik. Apalagi di kampung-kampung Jawa aja. Barat itu. Ya di kampung-kampung itu lah malah justru yang di situ itu di jalan besar tuh banyak sekali baliho malah orang malah bingung. Ya. Kang Ade, kita punya 5 menit tersisa. Barangkali ada closing note. Oh, kalau closing Tadi silakan. sudah. Tadi sudah saya closing kan tadi Wah, itu. bahwa Kebanyakan masuk. satu itu persatuan kesatuan lah ya. Persatuan kesatuan. Ya, antara kita ya kan. Kedua kita pilih jangan salah pilih yang nasionalis. Beli nasionalis. Jangan kebinekaan, anti radikal, anti Wah, itu toleransi. Itu aja. penting banget itu. Kita tokoh-tokoh yang mencapres saat ini nasionalis semua nggak, Mas? Wah, bahaya pertanyaan ini. Oh, maksud lo. Maksudku ya. Itu penilaian orang masing-masing gitu. Penilaian masing-masing lah ya. Kita- Tapi sebenarnya di kita- benak kita udah tahu lah. tahu. Ya. Kita tidak boleh menjudge apa ya. Oh kamu begini, ya biarin aja. Tapi yang penting kita tuh beretika semuanya gitu. Jadi kalau dia main kasar gitu, kita bukan golongan orang seperti mereka. Siap, Dan sudah siap. terbukti dari dulu pun Dari dulu pun begitu Sudah juga. begitu, Iya. ya. Kita nggak usah ngaruh lah. Kita pakai cara-cara yang Etis. etis ya. oh gitu Mas Danang. Jangan sebut nama. Inspirasinya begitu. Oke teman-teman, ya, teman-teman relawan di seluruh Indonesia, ya kita sudah ngobrol panjang lebar sama tokoh satu ini yang kami kira tadinya akan mengungkapkan sesuatu dengan gaya kolonialnya. Ternyata enggak ya, kita keliru. Ternyata pola pikir dia sangat milenial juga gitu. Meskipun juga rambutnya udah putih kayak saya, dan Koco kayak adik Aku Gondrong dikit ya. putih ya. Dan saya kira ini pertemuan kita, Mas Ya. Teguh Indrayana, sosok yang sangat nasionalis dan begitu loyalis, Inspiratif relawan. sangat inspiratif, dan pesan dia tadi sudah disampaikan, kita tidak perlu mengulang lagi. Kita akan ketemu lagi, Mas Teguh. Ya terima Nanti kasih sesi Mas berikutnya. Danang, Mas Ade ya. Siap, sama-sama. Siap, teman-teman relawan, kita ketemu lagi 1 minggu lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kami berjanji akan berjuang dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.